Malam penuh teror. Brak! Wah, ini sih udah gak beres, pikirku. Semua laki-laki yang berada di ruang tamu ini menunjukkan wajah yang penuh dengan ketegangan. Bulir-bulir keringat tak terasa mulai tampak di wajahku. Padahal cuaca sangat dingin. Tapi yang aku rasakan saat itu adalah hawa panas seperti menyelimuti seluruh ruangan ini. Yusuf tiba-tiba saja berkata, suaranya terdengar sedikit bergetar, pertanda ia juga tengah menahan rasa takut. Tenang semuanya, tenang, tak apa-apa. Makhluk atau apapun namanya yang saat ini tengah mengganggu kita itu tidak akan bisa masuk ke dalam rumah ini. Oke, percaya padaku, katanya. Dari perkataannya, sepertinya Yusuf sudah melakukan sesuatu. Mungkin penangkal atau apapun itu, tapi ia sendiri kurang yakin dengan kemampuannya. Itu terlihat dari nadanya berbicara. Perkataan Yusuf itu tampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap perasaan kami yang saat ini tengah dicekam oleh ketakutan. Aku kemudian berinisiatif untuk memberanikan diri mendekat ke arah jendela samping. Jika kita melihat dari sana, maka kita akan bisa melihat teras depan villa ini. Sebuah cahaya tiba-tiba seperti masuk ke dalam villa yang disusul oleh suara ledakan petir yang menggelegar di langit. Dan hal itu sangat cukup untuk membuat rasa takut kembali memuncak. Kilatan satu, kemudian disusul oleh suara gelegar petir. Begitupun dengan kilatan kedua serta seterusnya. Kaki yang tadinya hendak kugerakkan mendadak kaku. Alam seolah-olah ikut mempermainkan perasaan kami yang ada di ruangan itu. Awalnya sulit untuk bisa menatap perasaan takut ini, tetapi lambat laun aku akhirnya mulai bisa mengendalikan diri. Yang pertama kali kulakukan adalah mencoba untuk meneruskan niatanku tadi, yaitu mengintip apa yang ada di depan villa ini, tepatnya di depan pintu masuk. Bismillah. Aku mengucapkan doa agar hati serta pikiranku ini menjadi tenang dan kuat. Brak! Suara benturan keras itu terdengar lagi. Meskipun Yusuf sudah bilang bahwa makhluk itu tidak akan bisa masuk ke dalam villa, tapi tetap saja kejadian itu membuatku ketar-ketir. Aku menarik nafas panjang dan mengeluarkannya lewat mulut. Debaran jantung yang tadinya berdetak dengan kencang mulai sedikit kendor. Maka aku lalu mulai menggerakkan kedua kaki ini, selangkah demi selangkah. Meskipun pelan, tapi usahaku membuahkan hasil juga. Perlahan aku mulai mendekat ke arah jendela samping. Tanganku kini sudah menggenggam erat kain gorden. Hanya tinggal membukanya saja, maka aku bisa melihat makhluk apa yang sebenarnya mengganggu kami itu. Sebelum memulai, aku seperti meminta persetujuan dulu dari teman-temanku. Mereka juga rupanya memang tengah memperhatikan gerakanku. Hampir serentak mereka mengangguk. Dengan sedikit menyipitkan mata karena takut kena jump scare, aku lalu perlahan-lahan mulai membuka gorden jendela. Awalnya hanya kegelapan saja yang terpampang di sana. Jujur, aku sedikit heran karena seingatku lampu di teras villa sudah menyala. Tapi kok hanya gelap saja yang tampak? Suara petir bisa kudengar dengan jelas. Apakah aku terkena serangan gaib sehingga aku mendadak menjadi buta? Bila memang benar itu yang terjadi, maka sungguh aku sangat sial. Atau bisa jadi kebutaan mendadak yang kualami karena perbuatan selingkuh yang kulakukan. Dra, tiba-tiba aku mendengar Slamet berkata, meskipun sangat pelan. Aku diam, mencoba menyimak perkataan Slamet selanjutnya. Dan apa yang ia katakan memang benar-benar membuatku terkejut. Slamet lalu berkata, Dra, buka matamu napa? Kamu gimana bisa lihat kalau kamu merem gitu? Astaga, sungguh bodoh sekali. Pantesan gelap. Lawang saat menyipitkan mata karena takut di jump scare, aku malah kebablasan merem. Bodoh, kataku dalam hati sambil tersenyum-senyum. Begitu aku membuka mata, aku bisa melihat dengan jelas sesuatu yang sedari tadi menabrak-nabrak pintu villa kami. Ular buntung. Spontan aku menyebutkan nama makhluk itu.
Ya, ternyata makhluk yang dari tadi mengganggu kami adalah sesosok ular buntung yang tadi sore kami lihat. Aku bisa melihat dengan jelas bentuk tubuhnya yang aneh. Bila kalian ingin membayangkan, bentuknya seperti bantal guling. Tidak ada yang lancip di kedua ujungnya yang menandakan di mana ekor ataupun kepalanya. Ular buntung itu bergerak seperti ulat kilan yang melentingkan tubuhnya saat bergerak. Dan begitulah yang kulihat. Ular buntung itu bergerak, membentuk setengah lingkaran dengan kedua ujungnya sebagai tumpuan. Lalu dengan tiba-tiba ia melentingkan tubuhnya dengan cepat ke arah pintu villa kami. Benturan keras antara tubuh si ular dengan daun pintu membuat suara keras yang kami dengar tadi. Keanehan lain kulihat di dalam kejadian ini. Normalnya, dengan benturan keras yang si ular buntung itu lakukan, maka daun pintu itu akan dengan mudahnya terbuka. Apalagi pintu memang tidak kami kunci, hanya ditutup saja. Tapi ini kok aneh, si ular tetap tidak bisa masuk mau sekeras apapun ia berusaha. Apakah memang Yusuf sehebat itu hingga ia bisa membuat pagar gaib sekuat ini? Tanyaku dalam hati sambil melirik ke arah anak muda yang setengah tua itu. Yusuf masih diam terpaku di tempatnya. Kedua matanya juga tampak fokus menghadap ke arah pintu villa. Sepertinya sedang ada adu kekuatan di antara mereka, kataku sambil di dalam hati. Dan untuk kali ini, aku berharap Yusuf dapat memenangkan pertandingan adu kekuatan itu. Sementara itu, di antara derasnya hujan serta petir yang menggelegar di atas langit, kami masih terus terdiam sembari mendengarkan suara gebrakan di pintu villa. Yang awalnya takut, lama-kelamaan malah menjadi terbiasa, hingga kami akhirnya bisa kembali berpikir dengan tenang. Hanya Yusuf saja yang masih tetap fokus menahan gemburan itu. Dengan semua keadaan ini, aku bertanya-tanya akan satu hal. Apakah para perempuan di dapur sana tidak ada yang mendengar keributan ini apa? Begitu pikirku. Karena sungguh aneh, bila semua keributan ini tidak terdengar oleh mereka yang berada di belakang. Suara gebrakan yang dilakukan oleh ular buntung itu sangat keras. Masa iya sehingga kedengeran? Kembali pertanyaan itu terulang di benakku. Penasaran, aku secara perlahan berjalan menuju ke dapur guna melihat mereka. Untuk ke dapur, aku harus melewati ruang tengah yang cukup besar. Sing. Aneh, di sini ruang tengah tidak terdengar sama sekali suara gebrakan pintu di depan sana. Padahal hanya berbeda beberapa langkah saja. Hanya suara hujan saja yang terdengar. Menyadari hal ini bisa dimaklumi jika teman-temanku yang ada di dapur tidak tahu sama sekali dengan kondisi kami di depan. Saat aku mulai melangkah, hanya sekilas, aku seperti melihat ada bayangan seseorang yang bergerak di kamar yang ditempati oleh Sri dan Wulan. Di dalam penglihatanku yang sekilas itu, aku seperti melihat sosok tinggi yang saking tingginya hanya badan saja yang terlihat. Karena keadaan sangat terang, semua lampu di villa dinyalakan. Aku bisa melihat pakaian sosok itu. Pakaiannya seperti long dress dengan warna putih kumal. Rambut panjangnya sangat lebat sampai menjuntai hampir melewati ke pinggangnya. Sosok tinggi itu bergerak di dalam kamar begitu saja. Dari posisi tubuhnya seperti ia menuju ke arah kamar mandi. Seketika aku menoleh ke arahnya, namun tak ada apapun di sana. Dek, aku mulai mencium aroma-aroma alam gaib. Sebuah kilatan yang disusul dengan gelegar petir kembali terdengar, menyadarkanku agar aku kembali bergerak ke arah dapur. Aku lalu mulai berjalan kembali dengan tangan meraba tengkuk, menahan agar bulu kuduku tidak berdiri. Entah kenapa, semakin aku berjalan mendekati dapur, feelingku mengatakan bahwa aku harus waspada. Dengan segala keadaan yang ganjil saat ini, aku mengikuti kata hatiku. Dengan mengendap-endap, aku mulai mendekati dapur. Dari arah dapur tidak terdengar suara apapun. Padahal mereka setauku sedang memasak. Masa iya gak ada suaranya sama sekali? Gak beres lagi aja ini mah, kataku dalam hati. Meskipun takut, tapi aku masih berani. Sedikit sih, karena keadaan villa yang terang. Aku lalu mengintip ke arah dapur. Astagfirullah. Mataku melotot demi melihat dapur yang kosong.
Tidak ada siapapun di sana. Aku gugup dan panik. Kemana mereka semua? Pertanyaan yang menggelayut di otakku ini tidak ada yang menjawab. Mataku nyalang, memandang seluruh dapur, dan sebuah pintu yang terbuka seolah menjadi jawaban atas semua pertanyaanku. Pintu yang terbuka itu adalah pintu belakang villa yang bisa digunakan sebagai akses keluar villa dan berhadapan langsung dengan hutan lindung Gunung Slamet. Jantungku dak-dikduk, mencoba menerka tentang apa yang terjadi dengan tidak adanya teman-teman perempuanku di dapur, juga tentang kenapa pintu belakang ini terbuka di saat malam dan hujan yang sedang deras-derasnya. Untuk keluar villa sendirian, jujur aku tak berani. Selain memang gelap, yang kutakutkan adalah bila tiba-tiba saja muncul gadis cantik ataupun bantal guling berwarna putih berdiri di sana. Aku kemudian berinisiatif untuk memanggil beberapa orang temanku untuk menemaniku mencari para perempuan dan juga Gatot. Aku segera berbalik dan mataku melotot melihat apa yang tampak di kedua mata ini. Sebuah pemandangan yang sangat menyeramkan terpampang di sana, tepatnya di batas antara ruang tamu dan juga ruang tengah. Kalian mau tahu apa yang aku lihat malam itu? 4 sosok kuntilanak setinggi 4 meteran. Tinggi mereka hampir menyentuh plafon villa. Keempat makhluk gaib itu berdiri tepat di tengah-tengah, seolah menghalangiku untuk bisa bertemu kembali dengan teman-temanku di depan. Meskipun demikian, ada hal yang sedikit membuatku tak begitu takut. Kenapa? Itu karena keempat sosok kunti itu berdiri membelakangiku. Jadi aku hanya bisa melihat tubuh mereka. Merasa bahwa percuma saja menerobos pagar yang mereka buat, aku mengurungkan niatku untuk pergi ke depan. Kini yang kutakutkan adalah jika keempat makhluk itu tiba-tiba saja berbalik, bisa berabe nantinya. Maka satu-satunya jalan yang kutempuh adalah aku memutuskan untuk mencari tahu tentang keberadaan para perempuan di dapur serta Gatot. Sebodoh amat lah, pikirku saat itu. Dengan bergerak secara perlahan, berusaha untuk tidak membuat suara, aku mulai melangkah mundur. Setelah tubuhku terhalang oleh tembok, aku lalu segera berjalan ke arah daun pintu yang terbuka itu. Dan baru saja aku menyentuh daun pintu yang terbuka itu, tiba-tiba saja telingaku mendadak menjadi sangat sensitif. Ada suara menangis, desahku dalam hati. Saat ini, posisi menjadi serba salah. Mau maju, ada suara tangisan. Mau mundur, takut ada anggota Blackpink yang tinggi-tinggi tadi tahu-tahu nengok. Kan berabe urusannya. Waduh, gumamku kebingungan plus ketakutan. Udahlah, daripada lawan 4 cewek, mendingan ngadepin 1 cewek aja. Kataku memutuskan untuk maju saja. Dan dengan diiringi bacaan basmalah, aku mulai melangkahkan kakiku ke belakang villa. Di belakang villa, ada sebuah teras yang bisa digunakan untuk bersantai sambil memandang pemandangan alam dengan view Gunung Slamet. Tadinya, kami semua merencanakan untuk melakukan acara api unggun dan bakar-bakar di belakang villa ini. Tetapi apalah daya, villa kami malam ini malah mendapatkan tamu yang tak diundang, sehingga menggagalkan acara ini. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari-cari sumber suara tangisan itu. Tapi lagi-lagi, aku tak menemukan siapapun di sana. Sebenarnya saat itu, aku ingin berteriak memanggil nama-nama teman-teman perempuanku dan Gatot. Akan tetapi, setelah aku pikir-pikir lagi, takutnya suara teriakan itu mengundang perhatian dari sesuatu yang sedang menangis itu. Karena kondisi teras belakang villa yang cukup terang, membuat keberanianku sedikit muncul. Sebelum bergerak, aku menutup pintu belakang villa itu terlebih dahulu. Takutnya, ada salah satu dari keempat anggota Blackpink itu yang menyusul ke sini. Dengan menajamkan indera pendengaranku, aku berusaha mencari arah dari sumber suara tangisan itu. Di antara derasnya air hujan yang turun dari langit, serta suara petir yang menggelegar bersaut-sautan, aku terus mencoba mendeteksi di mana keberadaannya. Dari arah hutan, desisku setelah aku merasa yakin bahwa suara tangisan itu berasal dari sana. Jujur, aku merasakan ada kejanggalan dari suara tangisan itu. Jika itu adalah suara tangisan dari makhluk yang bernama kuntilanak, maka sesuai dari pengalamanku yang sudah-sudah, suaranya pasti akan terdengar dalam
dan membuat tubuhku seperti dijalari oleh ratusan semut. Selain itu, suara tangisan dari kuntilanak itu seperti datar tapi masuk ke dalam kepala, sehingga mau sepelan apapun suara tangisannya pasti akan terdengar oleh telinga kita. Nah, kalau yang ini enggak. Suara tangisannya itu sedikit naik turun, seperti tertahan-tahan. Dan yang membuatku lebih yakin lagi kalau suara tangisan ini bukan tangisan dari kuntilanak adalah ada suara sesenggukan yang keluar dari mulut yang menangis ini. Suaranya cempreng, tanpa bisa membuat bulu kuduku berdiri. Ya, meskipun aku tetap saja merasa takut sih. Tapi aku tidak begitu saja mempercayai bahwa tangisan ini adalah tangisan manusia. Kenapa? Siapa juga orang yang maunya nangis-nangis malam di dalam hutan plus kondisi cuaca lagi hujan deres. Tapi rasa penasaran membuatku ingin lebih tahu tentang sosok yang menangis ini. Aku berjalan lebih mendekat ke arah pagar yang menghalangi villa ini dengan tepian hutan. For your information ya, di antara villa bagian belakang dengan tepian hutan itu ada sebuah tebing yang kira-kira sedalam 3 meteran, sehingga villa ini posisinya lebih tinggi daripada tepian hutan. Sebuah pikiran tiba-tiba datang dan terlintas di kepalaku. Apa mungkin itu teman-teman perempuan? Berpikir sampai situ, aku segera bergegas menuruni anak tangga yang berjumlah 4 itu. Aku sudah tidak memperdulikan lagi derasnya air hujan yang turun dari langit yang membuat pakaianku basah kuyup. Dan saat aku menginjak tanah, di sini aku bisa melihat jelas ada banyak sekali cap kaki yang mengarah ke arah tebing. Oh, mudah-mudahan benar ini mereka, kataku dalam hati sambil bergegas berjalan. Sesampainya di tebing yang menjorok ke bawah, aku melongokkan kepala dan benar saja, ternyata di sana ada 5 orang temanku, Inas, Sofi, Sri, Wulan, dan Gatot. Mereka berlima kulihat tengah meringkuk saling berdempetan. Dan yang menangis ternyata adalah Gatot. Dari jejak-jejak yang ada di tanah, kemungkinan besar mereka berlima seperti terperosok atau sengaja menjatuhkan diri ke tebing itu, karena ada bekas seperti garis besar yang memanjang persis di tepian jurang. Aku melihat ke kiri dan ke kanan untuk bisa melihat adakah jalan yang bisa kulalui untuk menghampiri mereka, tapi sayangnya jalan itu tidak ada. Karena takut suara tangisan Gatot terdengar oleh 4 makhluk tinggi di dalam villa, aku mencoba memberikan isyarat dengan cara berbisik. Tapi karena aku juga masih ada rasa takut, maka tak ada satupun suara bisikan yang keluar dari mulutku. Karena terburu-buru ingin memberikan isyarat, aku lalu memutuskan untuk membuka kaosku dan melemparnya ke arah Gatot. Plak! Kaosku yang sudah basah itu tepat menimpa kepala Gatot. Kelima temanku sontak terkejut dan terdiam. Hampir secara bersamaan mereka melihat ke atas. Aku segera melambaikan tanganku saat mereka melihat ke arahku. Kemudian aku segera meletakkan telunjuk di mulutku, memberikan isyarat kepada Gatot agar diam. Shh. Wulan kulihat mengerti dengan isyarat yang kuberikan. Iya, aku lihat segera menekap mulut Gatot agar ia diam. Untungnya Gatot juga paham dengan perbuatan Wulan. Ia kulihat mengangguk. Tiba-tiba dari arah dalam villa terdengar suara teriakan yang sangat keras. Mendengar suara itu, sontak tubuhku seperti dialiri listrik. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang, tubuhku gemetaran. Lalu tanpa menunggu lama lagi, aku segera memprosotkan diri ke bawah tebing bergabung dengan Inas dan kawan-kawan. Naas, karena terburu-buru, aku malah jatuh tepat di tengah-tengah mereka. Aduh, aku sendiri merasa tak ada yang sakit. Tapi aku sangat terkejut melihat tubuhku ternyata jatuh di atas Wulan. Dan tanganku ini tepat bertumbuh di atas. Itulah pokoknya. Aku segera bangkit dan duduk. Teman berpura-pura sedikit kesakitan. Aku menoleh ke arah semua orang. Maaf, ada yang sakit gak? Tanyaku pada mereka. Dan agak sedikit kikuk melihat ke arah Wulan. Gak apa-apa mas, jawab Wulan, seperti mengerti bahwa pertanyaanku itu ada sangkut pautnya dengan yang terjadi barusan. Untungnya karena keadaan yang agak gelap, kejadian tadi sepertinya luput dari pandangan yang lainnya. Di kelompok kami,
memang Wulanlah yang berusia paling muda. Bila rata-rata kami semua kelahiran 89 sampai 90, Wulan sendiri kelahiran 91. Dan sudah menjadi kebiasaan Wulan untuk memanggil orang-orang yang berusia di atasnya dengan sebutan Mas atau Mbak, meskipun kami sekelas. Memang anak yang sopan, dan karena itulah hanya Wulan, satu-satunya anak perempuan cantik di kelasku waktu itu yang tidak aku dekati. Karena dari dulu aku selalu memegang sebuah prinsip. Aku akan menghormati seorang perempuan yang mampu menghormati dirinya sendiri. Aku pun lalu bertanya kepada Gatot dengan setengah berbisik, "Kamu kenapa bisa nangis begini? Terus kenapa juga kalian bisa berada di sini?" Sofi ngejawab, "Gatot, kakinya luka, dan lukanya itu tidak wajar. Coba kamu lihat kakinya." Aku pun mengikuti perkataan Sofi. Saat kulihat kaki Gatot di bagian betisnya, aku bisa melihat ada bekas sebuah cakaran di sana. "Ulah siapa?" tanyaku sambil tetap memandangi betis Gatot. Kuntilanak," jawab Sofi lagi. Aku terkejut dengan perkataan Sofi. Karena baru kali ini aku melihat secara langsung akibat dari perbuatan makhluk gaib. "Dicakar?" tanyaku pada Sofi. Ia mengangguk. "Edan," gumamku. "Kalau tidak ada kekuatan yang besar, tidak akan mungkin makhluk gaib bisa mencelakakan kita secara langsung," kataku menjelaskan kepada mereka. "Tapi ini buktinya ada," kata Gatot seraya mengelus-elus area sekitar cakaran. Aku masih berpikir, mengapa hal ini dapat terjadi? Pasti ada faktor lain yang membuat hal ini bisa terjadi. "Bisa jadi," kataku dalam hati setelah aku menyimpulkan hal ini. "Nah, sekarang coba ceritakan kepadaku, kenapa kalian bisa berada di sini?" tanyaku kembali sambil memandang wajah cantik Sofi. Sofi terdiam sebentar sambil tetap memandangku. Ia kemudian bercerita. Setelah kita selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kami para perempuan dibantu dengan Gatot pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan ringan dan juga mempersiapkan acara bakar-bakar pada malam hari. Kata Sofi memulai ceritanya. Aku pun segera menempatkan diri untuk mendengarkan ceritanya dengan seksama. Dan ini dia cerita dari sudut pandang Sofi. "Masak apa nih kita?" tanya Sri membuka obrolan di dapur. Gatot yang secara tidak langsung memimpin pasukan dapur segera memberikan perintah. "Sekarang kita masak yang ringan-ringan aja dulu. Soalnya nanti malam kan kita mau ngadain acara barbekyuan. Jadi biar nanti pas acara itu perut nggak terlalu kenyang." Kami semua menyetujui perkataannya. "Mumpung lagi hujan plus udara lagi dingin, kita masak pisang goreng aja," usulku. "Oke Mbak," jawab Wulan. Dan kami semua di bawah arahan Gatot segera membagi-bagi tugas. Aku dan Wulan bertugas untuk membuat pisang goreng. Semua bahan-bahannya memang kami bawa di sebuah box besar yang kami persiapkan dari rumah. Box itu sudah berada di dapur. Isinya selain berbagai macam jenis bumbu-bumbu, juga ada pisang, singkong, dan daging. Maklum ibu-ibu, jadi setiap kemana-mana pasti selalu detail dengan berbagai macam persiapan, khususnya dapur. Sedangkan Gatot dibantu oleh Inas dan Sri mempersiapkan bumbu untuk acara barbekyuan nanti malam. Hujan yang turun dengan lebat disertai dengan gelegar petir tidak membuat pekerjaan kami di dapur terganggu. Aku justru merasa bahwa tugasku dan juga Wulan harus segera diselesaikan dengan cepat. Kasihan para laki-laki di depan sana, terutama orang itu. Aku merasa sedikit malu mengingat dirinya. Aku berusaha keras untuk mencoba bersikap judes agar perasaanku itu tak muncul kembali. Di tengah asyiknya kami bergurau di dapur, tiba-tiba Sri mengeluh sakit sambil memegangi perutnya. Inas yang duduk di sampingnya segera bertanya, "Kamu kenapa Sri?" "Aku lagi datang bulan Nas, jadi suka agak sakit perut sini," jawab Sri sambil melanjutkan kegiatannya. "Loh kok sama?" kataku sambil menunjuk ke bawah. "Ih jorok," kata Gatot. Seketika kami semua tertawa. Di tengah-tengah kesibukan kami, Inas berkata, "Tumben amat, itu yang di depan pada sepi. Biasanya laki-laki kalau pada kumpul suka teriak-teriak gak jelas, sama suka pada ngomongin yang mesum-mesum," timpal Sri sambil tertawa. "Dih, aku gak gitu loh,"
kata Gatot sedikit merajuk. Iya ya, kalau bapak guru mah pasti sopan, kata Wulan menengahi. Tuh dengerin, kata Gatot tersenyum. Sebuah kilat tiba-tiba muncul, diiringi suara petir yang menggelegar, membuat kami terkejut. Gede banget petirnya, kataku pelan. Iya, kalau hujannya nggak berhenti-berhenti, bisa-bisa cara bakar-bakar kita jadi gagal, kata Inas. Mudah-mudahan cepat redam, Mbak, timbal Wulan. Amin, jawab Gatot. Sri tiba-tiba saja menghentikan kegiatannya dan berdiri. Mau kemana? Tanya Gatot. Kayaknya udah waktunya ganti pembalut nih, jawab Sri. Bentar ya, aku ke kamar dulu, katanya. Kemudian seraya berjalan ke kamarnya yang bersebelahan dengan dapur. Tapi beberapa saat kemudian, Sri tiba-tiba saja kembali datang dengan wajah sedikit pucat. Aku yang khawatir segera mendekatinya. Kamu kenapa, Sri? Tanyaku sambil memegang tangannya. Aku kaget karena kurasakan tangan Sri sangat dingin. Saat kulihat lebih dekat, tangannya banyak sekali mengeluarkan keringat dingin. Ayo sini-sini, kataku sambil membawa Sri untuk duduk di tengah-tengah kami. Kami semua segera menghentikan kegiatan yang kami lakukan. Semuanya segera duduk di dekat Sri. Wulan berinisiatif untuk mengambil air minum di ruang tengah. Dengan langkah cepat ia berjalan sambil membawa gelas, tapi tiba-tiba saja ia kembali ke dapur. Seperti terjadi sesuatu yang ganjil kepadanya. Wulan kulihat langsung duduk di dekat Gatot. Tak ada air yang dibawanya, gelasnya masih kosong. Kenapa lagi nih anak? Tanyaku dalam hati dengan terheran-heran. Aku ingin bertanya padanya tentang apa yang terjadi kepadanya, tapi kulihat raut wajahnya seperti orang yang tidak ingin berkata apapun pada saat ini. Sri, kata Ina sambil memeluknya. Ada apa? Coba ceritakan pada kami, bujuknya. Sri memandang wajah Inas, lalu dengan sedikit menunduk ia berkata dengan terbata-bata. Tadi saat aku mau ganti pembalut di kamar mandi, tiba-tiba aja ada wajah yang muncul dari tembok. Saking takutnya, aku gak jadi ganti. Aku langsung lari lagi ke sini. Belum sempat Inas menanggapi ceritanya, Wulan tiba-tiba juga ikutan berkata, Iya mbak, aku juga lihat sesuatu di dekat kamar kita. Kami semua, termasuk Sri, langsung melihat Wulan. Wajahnya memang kulihat agak pucat, dengan raut wajah yang menunjukkan ketakutan. Gatot yang sedari tadi diam, kemudian berkata, Makhluk cewek apa cowok? Cewek mas, rambutnya panjang, jawab Wulan. Kuntilanak kali ya, ujar Gatot. Hush. Aku langsung mencoba untuk menghentikan percakapan itu. Mereka itu sangat sensitif. Mereka akan tahu kalau kita lagi ngomongin mereka. Daripada tahu-tahu muncul, udahan aja ngomonginnya, kataku. Mereka semua langsung terdiam. Jadi sekarang kamu pakai pembalut gak? Tanyaku pada Sri. Ia menggeleng pelan. Aku menarik nafas panjang, berusaha untuk mengatur perasaan hatiku saat ini. Aku lalu menoleh ke arah Gatot. Tot, kamu coba panggil anak-anak di depan. Suruh pada kesini, pintaku. Gatot mengangguk. Ia lalu berdiri dan hendak berjalan keluar dapur. Tapi tubuh gemuknya tiba-tiba saja kembali muncul dengan berjalan mundur. Ada apa mas? Tanya Wulan. Ada sedikit raut kecemasan di wajahnya. Gatot tak menjawab pertanyaan Wulan, tapi seperti memanggil kami dengan isyarat tangannya. Kami semua yang penasaran segera berdiri mendekati Gatot yang berdiri sambil tetap mengarahkan pandangan matanya ke depan, ke ruang tengah. Hanya Sri yang masih berdiri di tempatnya. Saat kami menengok ke arah yang Gatot lihat, sekujur tubuhku langsung terasa menegang. Jantungku mendadak berdetak lebih cepat daripada biasanya. Seluruh bulu halus di tubuhku seakan berdiri. Gatot, aku, Inas, dan Wulan berdiri membeku melihat dua makhluk tinggi berwujud seperti kunti berjalan secara perlahan-lahan di tengah ruangan. Tinggi keduanya hampir menyentuh atap plafon villa. Tapi ternyata Inas melihat hal yang lainnya. Tangannya tiba-tiba saja bergerak menunjuk ke satu titik, kamar mandi di seberang dapur. Aku memicingkan mataku untuk melihat ke arah yang Inas tunjukkan. Kebetulan kamar mandi itu lampunya dimatikan, tapi samar-samar aku bisa melihat ada sesuatu di sana. Ada sesosok tinggi berbaju putih kumal. Rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah. Tak bisa kulihat wajah sosok itu. Namun ada satu hal yang cukup untuk membuatku mengambil sebuah keputusan. Lari. Samar-samar sosok di kamar mandi itu kulihat menunjukkan jari jemari tangannya ke arah kami. Teman-teman, kataku tertahan. Tak ada jawaban. Masing-masing dari kami sibuk dengan perasaan masing-masing.
Dan aku tiba-tiba saja baru menyadari akan satu hal. Hening, ya entah kenapa. Semua suara tak ada yang terdengar. Baik itu suara hujan ataupun suara dari teman-temanku yang sedang berada di ruang tamu. Di dalam keheningan itu, tiba-tiba muncul sebuah suara daun pintu yang terbuka. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mau menyimak kisah ini di sini. Dan tentunya buat penulisnya, Papa Muda 99. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.